lihat ya ini nggak ada. Ya, kita lanjutkan kembali one on one hari ini pemirsa. Seperti janji saya tadi, kita akan buka-bukaan mengajak Prof. Binsar Gultom untuk menguak seberapa besar sih sebenarnya gaji hakim. Prof, boleh disampaikan Prof, mengapa kemudian hakim harus diapresiasi dengan peningkatan gaji yang luar biasa 280%? Patutkah, layakkah? Sudah saya katakan waktu beberapa minggu yang lewat di TV One juga ya? Di TV One dengan beberapa rekan-rekan pakar hukum itu sangat-sangat diapresiasi. Dan waktu itu saya pertama sekali memperinci di tempat itu, kalau bisa dicek ulang. Sembari kita tayangkan juga Prof. Sebelumnya itu bisa ditayangkan sebenarnya. Jadi pertanyaan Ibu tadi? Seberapa besar gajinya Prof? Boleh dirinci sekali lagi Prof? Gaji saya pada waktu menggunakan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 itu take home pay ya itu sebesar 53 juta rupiah. Ini aman ya Prof? Nggak apa-apa ya Prof? Aman. Ya? Kalau ini udah kemarin juga saya sampaikan itu. Oke. Terus setelah direncanakan naik 280 persen tersebut, para hakim-hakim senior, hakim tinggi itu gajinya nanti akan sebesar sekitar 66 juta lebih. Ini kan tapi ya memang sudah pengalamannya di atas 30 tahun seperti Prof. Di atas Binsar, 32 tahun. Di atas 32 tahun. Iya, begitu. 66 juta lebih. rupiah. 66 juta Take lebih. home pay. Take home pay ya. Iya. Jadi anunya itu jumlah tunjangan pokoknya menjadi 19.900.000 lebih. Boleh sembari ditayangkan ya Prof ya tadi ya, tangkapan layarnya. Yang sebelumnya hanya 17.844.960. Nah, begitu. Nah, tapi untuk para hakim yang pensiun nanti bagaimanapun kan itu harus menjadi perhatian ya. Apakah menggunakan aturan yang lama? Apakah menggunakan tahun 2004, ya, 2024 atau menggunakan 2025 kan itu. Nah, dalam hal ini PP yang belum dikeluarkan. Nah, kalau saya waktu itu mengatakan diharapkan sih pada saat pelantikan Presiden Prabowo kapan itu berlaku nanti kenaikan gaji 280 tersebut sehingga 19 juta gaji pokok 19.900 sekian dikali 25 ya 75% yang diterima itu menjadi sekitar 14 juta yang diterima oleh hakim yang sebelumnya berdasarkan PP 44 tahun 2024 itu cuma 5 juta. Cukup. Agaknya memprihatinkan. Itu memprihatinkan Prof? Sangat Karena begini, kalau saya bisa mewakili suasana kebatinan rakyat gitu ya Prof ya. Banyak juga yang berkomentar, hakim nampaknya gajinya sudah tinggi, puluhan juta rupiah, kurang apa lagi katanya Prof. Iya. Apakah kemudian ini kesejahteraan seorang hakim ini berkaitan pula dengan bagaimana putusan hakim pada saat memutus perkara? Oh, sesungguhnya itu tidak berkaitan dengan putusan perkara. Itu harus dilepaskan. Hanya dengan adanya kenaikan gaji tersebut, itu membuat para hakim itu akan lebih tenang. Tidak lagi memikirkan uang, ngepul dapur, nyekolahin anak, sakit penyakit, kesehatan ya. Nah ini sekarang persoalannya rumah dinas, keamanan juga belum. Tapi ini diharapkan itu dia Prof. Banyak yang bertanya juga bagaimana kemudian Anda bisa memastikan begitu ya bahwa jika kemudian gaji hakim dinaikkan ini juga akan linear juga dengan tingkat kasus dugaan suap terhadap hakim yang juga akan menurun. Kalau tugas pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan dari Komisi Judisial diperketat, ya, saya kira ini akan bisa mengurangi ya persentase naiknya itu kejahatan atau korupsi-korupsi hakim itu Artinya sendiri. Kenaikan gaji sebenarnya bukan solusi. Tapi itu tidak solusi. Ya tergantung daripada
Itu tadi. Integritas. Ya, integritas. Nah, integritas itu seperti apa? Kan itu bisa sewaktu-waktu menurun. Bisa sewaktu-waktu tetap bertahan. Makanya saya katakan fondasi seorang hakim itu harus panggilan jiwa. Ya. Betul-betul itu panggilan hati. Jadi seberapa pun jumlah gaji hakim itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi dia. Karena dia berada sekarang di posisi satu tempat yang sunyi. Di satu tempat pekerjaan yang memang pekerjaannya hanya memutus Itu dia. perkara. Pusat peradilan tertinggi. Itu dia. Ya, sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir hukum di Indonesia. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana Prof? Kalau kemudian saya bisa hadirkan data juga ya. Selama 15 tahun terakhir, jika mengacu pada data KPK, kurang lebih ada 31 hakim terjerat kasus korupsi. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Kalau Oh, kita ya? melihat hal ini, banyaknya kasus dugaan suap ini nampaknya tidak hanya menjerat para hakim saja, tapi juga para hakim agung. Ada datanya, ada faktanya. Ini nampaknya memperkuat dugaan maraknya main perkara, begitu Prof? Di dunia peradilan saat ini, respon Anda seperti apa, Prof Binsar? Hakim itu manusia biasa juga, bukan malaikat. Hakim itu sebenarnya tidak mencari perkara. Tapi ada yang mendatangi dia. Sebenarnya walaupun ada yang mendatangi dia, kalau imannya kuat, kan itu tadi, bisa halus dia menolaknya. Lah, saya kira siapapun itu bisa jatuh. Makanya saya bilang, hakim itu harus betul-betul kuat agama. Ya, harus betul-betul bertakwa dia. Kalau di agama Islam, kalau Kristen itu harus memiliki satu kuasa ya. Saya itulah yang menjadi pegangan saya. Makanya kalau kita mau memutus perkara pun tetap harus minta petunjuk kepada Tuhan. Masih bisakah kami sebagai rakyat ini menaruh harap yang besar bahwa Sama. masih banyak hakim-hakim yang Masih. baik di luar sana? Masih banyak. Masih banyak. Saya kira dengan adanya juga kondisi seperti ini ya sudah menjadi warning, peringatan bagi rekan-rekan hakim yang masih bisa melaksanakan tugas seperti kami-kami ini ya, supaya jangan mengikuti itu. Kan sudah tahu akibat hukum. Tapi kalau kemudian dihadapkan di depan mata tumpukan uang yang begitu luar biasa, hati seorang mana yang kemudian tidak tergoda? Makanya janganlah didatangi hakim itu. Dimanapun berada. Kalau itu didatangi, hati siapa yang tidak tergoda? Termasuk mungkin Mbak sendiri. Kalau sudah dirayu dengan berbagai hal. Tapi kalau kuat imannya, tidak akan mampan. Makanya waktu saya dulu. Godaan fulus itu juga pernah datang kepada Prof Binsar? Saya godaan itu dulu waktu di kasus pelanggaran HAM berat. Sampai nggak bisa tidur saya. Gatal semua badan itu. Sampai saya sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi itu kan berbeda. Subjektivitas. Ya. Yang lain, wah kesempatan. Dalam kesempitan. Bahkan maaf nih, sampai yang di rumah istri, ini mohon maaf ini istri mungkin melihat saya di rumah atau dimanapun berada. Kesempatan. KPK waktu itu belum ada. Tidak bisa, saya bilang. Tidak Integritas. bisa. Integritas. Bersumpah juga kan Anda kan? Bersumpah benar-benar. Karena saya akhirnya nggak bisa tidur jadi stres. Saya mau ngambil contoh juga lagi. Pernah saya membeli mobil dulu. Mobil ya tahun-tahun itu termasuk tua sudah sih. Harga 8 juta. Lalu saya mengambil dari tabungan 8 juta. Lalu saya bilang kepada tukang teller bank itu, Bu, ini nggak salah, saya ambil uang 8 juta mestinya berkurang. Tapi kok ini 8 tambah 8 jadi 16 juta. Sudah, silakan. Itu karena masih banyak pekerjaanku. Saya tetap juga mengatakan kepada yang lain, Mas, ini saya jadi bertambah uangku, padahal sudah saya ambil uangku. Dari mana ini asalnya? Iya, ini bagaimana ini saya bilang. Setelah dilihat, waduh terima kasih Pak. Terima kasih, akhirnya dikurangi saldo saya tersebut. Artinya Anda bisa Itulah. kemudian juga menyampaikan di hadapan seluruh rakyat yang menonton saat ini, Ya. bahwa Anda betul-betul selama ini memutus perkara, melaksanakan profesi Anda
dengan betul-betul jujur dan bersih. Amin. Prof Binsar. Pokoknya sesuai hukumnya. Kita tidak mau menjual perkara demi sesuap. Demi ini. Ini bahaya itu. Jadi saya minta kepada para hakim. Yang terutama yang junior-junior ya. Yang masih baru-baru sekarang ini. Ya, coba sekarang mungkin Anda masih di daerah. Belum pernah banyak godaan di kota-kota besar kan itu. Nanti setelah masuk di kota besar, biasanya banyak godaan. Makanya persiapkan sekarang moralitas, integritas, tanpa harus diawasi pun Itu sebenarnya. dia, harapan kita semua bahwa kita memiliki moral peradilan yang cukup tinggi dengan kualitas Iya. hakim yang juga bisa menjunjung tinggi integritas. One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi.